outstanding student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to pronunciation practice. Dan kali ini kita sudah masuk ke meeting keempat. Well, today's lesson we are going to be learning about stop and plosive sounds in English. Without any further ado, let's get started. Alright, my student. Stop and plosive. What is the definition of stop and plosive sound in English? Nah, untuk lebih jelas kita rujuk dulu pendapat ahli ya. Alright, here it is. Ahli mengatakan plosive occur when a complete closure is made somewhere in the vocal tract. Air pressure increases behind the closure and is then released explosively. Plosive sounds are also sometimes referred to as stops. Nah, bunyi plosive ini adalah bunyi letup. Bunyi letup dan kadang-kadang juga disebut dengan bunyi stop. Kenapa? Karena udara dihambat sebelum kita melafalkan atau merilis bunyi dengan secara explosively, sehingga dia akan menghasilkan bunyi p dan bunyi b sebagai contoh, ya. Jadi bunyi plosive ini benar-benar complete closure, adanya penutupan di vocal tract kita, sehingga udara atau tekanan udara meningkat pada bagian closure kita dan baru kita produksi secara letup. Jadi untuk memudahkan kita memahaminya, bunyi plosive adalah bunyi letup dan bunyi tersebut muncul atau diproduksi setelah adanya hambatan atau stop di vocal tract kita. Adapun bunyi plosive itu bunyi b, bunyi d, bunyi g, kemudian b ini berpasangan dengan p, d ini berpasangan dengan t, dan bunyi g ini berpasangan dengan k. Jadi ada 6 bunyi plosive di dalam bahasa Inggris totalnya ya. Dan karakteristiknya bagaimana? Bunyi plosive ini bunyi yang juga terbagi atas bunyi unvoiced atau voiceless dan bunyi voice atau bunyi yang bergetar. Agar lebih jelas, ini dia pembagian dari bunyi stop dan plosive berdasarkan voiceless dan voice, di mana cara kita atau tempat memproduksinya. Tempat memproduksinya atau cara memproduksinya ada dengan bilabial, ada dengan alveolar, dan ada dengan velar. Alveolar, velar. Nah, bunyi bilabial itu ada 2 karena dia diproduksi pada bibir kita. Sedangkan bunyi alveolar ada juga 2 diproduksi pada dekat gusi kita, gusi atas di belakang gigi atas. Bunyi vela ini diproduksi pada langit-langit lunak dan dihambat udara. Agar lebih jelas nanti kita akan bunyikan cara memproduksi bunyi p, b, t, d, k, g. Nah, akan nampak di video nanti ya. Baik, kalau begitu, stop konsonan atau plosive konsonan, ini pembagiannya ada bilabial, lihat posisi lidahnya, ini bunyi bilabial, b dengan p, bunyi alveolar, posisi lidah kita di mana, ini di lidah kita di belakang gusi atau gum kita, bunyi vela pada di belakang ini, langit-langit lunak kita. Nah, definisinya mengatakan bahwa bilabial articulated by bringing both lip together, sedangkan alveolar articulated by the tongue against the gum behind the upper front teeth, dan bunyi vela articulated by raising the back of the tongue to the soft palate of velum. Nah, bagaimana caranya? Bunyi bilabial itu artinya bibir atas dan bibir bawah kita memblokir udara keluar
dari mulut ya, karena ini dirapatkan sehingga udara tertutup atau menyempit sebelum kita meletupkan bunyinya. Maka itulah yang disebut dengan bunyi stop, selain menyebutnya dengan bunyi plosive. Tutup dulu baru letup. Nah, sedangkan bunyi alveolar itu terjadi pada ketika kita mengangkat lidah kita atau punggung lidah ke punggung alveola kita, tempat gigi bertemu gusi. Ini dia. Ini gigi atas, ini gusi. Nah, angkat ke atas sehingga juga memblokir udara atau menyempitkan udara sebelum kita memproduksi bunyi deh dan bunyi teh. Nah, tariklah ke atas ya. Di situ letak lidah kita untuk memproduksi dua bunyi ini. Kemudian kita masuk ke bunyi vila. Bunyi vila ini di sini, langit-langit kita. Ya, di langit-langit ini caranya mengangkat bagian belakang punggung lidah kita, angkat. Sekarang angkat, coba angkat. Gah, gah. Nah, bagian belakang langit-langit untuk memblokir atau membatasi udara keluar juga, sehingga dia juga stop ya. Gah, gah. Nah, tarik ke atas ke langit-langit lunak kita. Nah, seperti itu. Jika kamu memahaminya secara definisi ini secara baik dan meletakkan posisi lidah dengan benar, maka bunyi beh, beh, deh, teh, geh, ke tidak akan salah kamu memproduksinya di dalam melafalkan kata nantinya atau memproduksi bunyi kata. Nah, biar jelas kita lihat di video berikut ini. Here we go. Hey, do you know plosive sounds in English? Let's check it out. Plosive sounds dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan letupan. Sahabat kita, plosive merupakan konsonan letup yang direalisasikan dengan menggunakan letupan udara karena adanya hambatan pada tempat artikulasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana memproduksi bunyi plosive tersebut. Here we go. Lihat udaranya, dihambat. Nah, dihambat ya. Oke, udara dihambat pada bibir kita, kemudian ketika dia sudah rising udaranya, baru kita letupkan. Pah, pah, pah. Dan bunyi pah ini tidak ada vibration-nya, tidak ada getarnya, karena dia voiceless. Nampak ya, udara gelembung di sini baru kita letupkan. Itu yang disebut dengan plosive sounds dan stop, hambat. Kita lanjut. Oke, bunyi b itu adalah voice karena ada getaran yang kita berikan untuk bunyi b ini pada Adam's apple kita. Adam's apple kita akan bergetar. Nah, ini berulang-ulang diingatkan supaya tidak salah memproduksi bunyi peh dengan bunyi beh karena dia merupakan minimal pairs ya, pasangan. Kalau kamu salah memproduksi bunyi beh dan bunyi peh, maka nanti akan berbeda maknanya di dalam sebuah kata karena ada kata yang minimal pairs nanti atau berpasangan. Hanya perbedaan pada fonem beh dan fonem peh saja. Alright, kita lanjut ke bunyi berikutnya. Oke, nampak ya. Lidah kita risingkan ke gum ini di belakang gigi atas sehingga muncullah bunyi t, t, t. Dan dia juga no vibration karena tidak ada getaran pada Adam's apple kita. Nah, disebut dengan voiceless. Oke, lanjut ke bunyi berikutnya. Oke, nampak ya, udara tertutup dulu sebelum kita memproduksi bunyi d. Nah, lidah kita diangkat atau di rising pada posisi gum di depan, di atas, di belakang gigi atas. Nah,
Sehingga dia baru muncul bunyi D. D. Nah, begitu bunyi d, dan dia juga voice. Oke, lanjut ke bunyi berikutnya, pasangan berikutnya. Oke, lihat. Ini adalah punggung lidah kita naikkan, risingkan ke bagian velum palata kita ya, langit-langit kita, langit-langit belakang, ini punggung lidah kita, angkat ke atas sehingga udara menghambat. Maka itu disebut dengan stop tadi, bunyinya hambat. Hambat sebelum kita meletupkannya. Nah, ini voiceless karena tidak ada getaran pada Adam's apple kita. Dengarkan. Oke. Kemudian bunyi pasangannya dari bunyi k, bunyi g. Kita lihat juga. G. G. Oke, nampak ya bunyi g sama posisi lidah kita di atas langit-langit, tapi berikan tekanan atau dia harus bergetar dan disebut dengan voice sehingga ada vibra di Adam's apple kita. Nah, begitu. Bagaimana? Dari sana nampak ya bahwa ternyata bunyi-bunyi ini harus dilafalkan dengan posisi lidah yang benar sehingga tidak salah melafalkan atau merilis bunyi dengan aturan yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke ini dia. Pasangan-pasangan tadi bunyi p dengan bunyi b, kemudian bunyi t dengan bunyi d, dan bunyi k dengan bunyi g. Nah, kalau dilihat dia memiliki pasangan bunyi. Nah, ini bunyi-bunyinya kita akan lafalkan. Nah, sebelum kita lafazkan atau maksudnya kita produksi bunyi-bunyi ini, bunyi p ini caranya gimana tadi? Close your lip tight, tutup bibirmu secara rapat, push air forward in your mouth. Tekankan udara forward menuju bibirmu. Mulutmu maksudnya, mulutmu. Dan open your lips quickly, dan buka bibirmu dengan cepat. Do not use your voice. Tidak gunakan voice. Nah, bedanya dengan bunyi b, itu kita gunakan voice kita. No voice, this is voice. Close your lip, ya, dua-duanya close your lip, and then give pushing air forward to your mouth. Pie, buy, pie, buy. Okay, pear, bear. Path, bath, cap, cab, rope, rope. Nah, nampak ya? Nah, bunyi ini agar lebih jelas, kita dengarkan dari Oxford Learners Dictionary, cara dia melafaz, mempronouncekan ya. Here we go. Pie, pie, pie. Kemudian Bye, bye, bye. Nah, nampak ya, terdengar jelas perbedaan lafalan bunyi pie dan bunyi buy. Nah, nampak hanya karena fonem b dan fonem p. Kemudian kita masuk ke bunyi yang berikutnya adalah ini dia. Pe, 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 pe. Nah, terdengar ya? Pe, pe, bear, bear. Oke, kita lanjut ke bunyi berikutnya. Ini dia, sebentar. Biar terdengar perbedaannya. This one. Path, path. Bath, bath. Oke. Ada juga yang menyebut begini. Path, path. Path, path. Nah, terdengar ya bunyi path, path, dan bunyi bath, bath. Dan pada bunyi path ini ternyata ada perbedaan sedikit antara British dan American. Yang Britishnya begini. Path, 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 path. Sedangkan American ya.
path, 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 path. path, Nah, tapi kamu mau pakai American British itu bebas sejauh itu tidak mengubah makna suatu kata. Kemudian kita masuk ke bunyi berikutnya. Ini ya, bunyi oke, dan bunyi cap dan bunyi cap. Cap dan bunyi cap. Oke. Kita mulai ke topi dulu, bunyi topi. cap, 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 Dan sekarang taksi. cap, 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 Nah, ini sangat kecil sekali perbedaan bunyinya. Kita ulangi. cap, cap, Nah, kalau kamu tidak memperhatikan atau tidak mendengarkan dengan baik-baik, sehingga bunyi ini tidak terlalu terdengar perbedaannya. Oke, sekarang kita lihat bunyi rope dan bunyi rope. Nah, kita lihat atau kita dengarkan bunyi ini dilafazkan atau diproduksi oleh ahli. Kita dengar. Baju mandi. robe, robe, Rope, rope. Nah, ini ada tekanannya karena dia voice. Sedangkan yang rope. rope, rope, Nah, ya, diulangi lagi. Bunyi yang ada tekanannya atau voice-nya pada baju mandi ini, sedangkan bunyi untuk tali itu tidak ada voice-nya. Kita mulai ke bunyi tali dulu lagi. rope, 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 Oke, dan bunyi berikutnya. robe, robe, Rope, 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 rope. Nah, begitu. Oke, pasangan ini sudah kita bahas. Kemudian kita masuk ke pasangan bunyi teh dan bunyi d. Teh dan bunyi d. Nah, bagaimana menurut pendapat ahli? Kita lihat dulu definisi atau penjelasan untuk bunyi teh dan bunyi d. Nah, bunyi teh ini adalah put the front of your tongue behind your top teeth. Tadi sudah diingatkan ya, ketika kita memproduksi bunyi teh dan bunyi deh ini ada tekanan, ada voice-nya, sedangkan teh tidak karena dia voiceless, kita meletakkan lidah kita di belakang gigi atas dekat gusi. Nah, sekarang kita mulai melafalkan bunyi-bunyi minimal pairs ini ya. Tour, door, time, dime, train, drain, ride, right, cart, cart. Oke, kita dengarkan bunyinya. tool, tool, tour, tour, Nah, ini kalau British biasanya R-nya itu tidak terdengar ya. tool, tool, American, tour, tour, sekarang bunyi door. door, 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 Oke, terdengar ya perbedaan antara bunyi tour and door. Jika kita agak terdengar R-nya itu biasanya arahnya ke American. Sedangkan yang British to, do, do. Tapi kita tidak kiblat British Americans, yang kita ingatkan lagi bahwa ketika kita memproduksi bunyi to itu letak di lidah kita benar posisinya, begitu juga dengan bunyi do itu letak lidah kita juga benar di belakang gigi atas dekat gum atau gusi kita. Kemudian bunyi time dan time ini ada tekanan, ini tidak, ini voiceless tidak ada tekanan, sedangkan ini voice ada tekanan. Time, dime. Time, dime. Nah, biar terdengar jelas lagi, kita coba lafalkan dengan aplikasi ini. time, 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 Nah, sekarang bunyi dime. Ini dia, dime, 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 ya. Kita coba pasangkan. time, dime, Oke, terdengar ya perbedaan antara time dan dime. Sekarang train dengan drain. Oke, kita cobakan. Ini dia. train, train, train,
Nah, itu bunyi train, sekarang drain. Ini dia. Drain, drain, drain. Oke, terdengar ya, drain. Train and drain. Dan bunyi ride. Nah, kita dengarkan dengan bunyi ride. Ride and ride. Oke, ini dia kita menulis. Kita dengarkan. Right, right, right. Berkendara. Ride, ride, ride. Oke. Sedikit aja bedanya, tipis banget. Ride, 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 ride. Nah, oke, bunyi pasangan ini lagi, kereta dengan kartu ya. Kita dengarkan lagi. Here we go. And cart. Dengarkan. Cart, 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 cart. Sekarang bunyi kartu. card, 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 Oke. cart, card. Oke, terdengar ya bunyi deh-nya ada di belakangnya cord, cord. Nah, oke, so kita sudah masuk ke minimal pairs bunyi atau sounds dan dengan sound d. Sekarang kita masuk ke sound berikutnya, sound dengan sound g. Nah, sebelum kita cobakan minimal pairs-nya, kita lihat lagi penjelasannya untuk bunyi berdua ini ya. Well, untuk bunyi ke ini, touch the back of the roof of your mouth with the back of your tongue. Nah, tadi sudah lihat ya, kita tarik lidah belakang kita itu, punggung lidah kita ke atas untuk mendekat ke velum kita, ke palatal kita atau langit-langit kita. Bunyi ke dengan bunyi g. Nah, bunyi ke dengan bunyi g. Ini ya, coat, go, cur, ger, class, glass, back, back, clock, clock, clock. Nah, iya hampir mirip-mirip ketika dia posisinya di belakang. Nah, ini bunyi ke ini kok C, Miss? Nah, ini agar kamu tidak salah memahami, untuk bunyi ke ini, the sounds ke is usually written with the letter. Nah, sound ke ini biasanya ditulis dengan letters atau huruf K, C, atau CK. Nah, mana yang K? Ini dia. K, CK di belakangnya. Back, back. Kemudian ditulis dengan alfabet atau letter C. Kemudian ada juga yang ditulis dengan alfabet CC. Nah, di sini nggak ada contoh CC. Contoh CC misalnya accept, accept. Nah, tulisannya accept, bacanya accept, accept, accept. Atau suck, accent, accent. Nah, C-nya 2 itu ya. Oke, jadi untuk memudahkan kita, fonem atau sounds ke ini biasanya ditulis dengan letter K, letter beda dengan sound ya, letter K, letter C, dan letter CK. Nah, contoh lainnya misalnya yang letter CK itu school, school, CK ya, school. Di sini nggak ada, school itu S-C-H-O-O-L ya, kalau kita pronouncekan S-C-H-O-O-L. Nah, CH-nya itu yang berbunyi ke, school. Nah, ini untuk memudahkan kamu. Oke, ini dia bunyi pertama. Coat, coat, coat. Terdengar ya? Coat, coat, coat. Sekarang goat. Goat, goat, goat. Goat, 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 coach, goat, coach, goat, coach, goat. Oke, kita masuk ke bunyi yang kedua. Oke, wait a minute. Ini dia.
curl, 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 curl. curl, Dengan bunyi ger, ger. girl, 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 Nah, kita ulang lagi ya. curl, Dengan K, girl, dengan G. Curl, ger, ger, ger. Nah, lanjut ke bunyi dengan K, class. Ini biar terdengar cantik dan tidak salah melafalkannya. Ya, sebenarnya ini gampang ya. But actually kalau sudah sampai di listening, kadang-kadang kamu kalang kabut juga. Oke, dengan bunyi K dulu. class, 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 Class. Bunyi G. glass, 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 Oke. Glass, 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 glass. Oke, kemudian bunyi berikutnya. Punggung dan bunyi tas ya. Here we go. Wait a minute. Kita mulai mendengarkannya. Oh, sorry. Oke, punggung dulu. back, 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 Ya, back, 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 back. Oke, now bunyi. back, 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 Nah, itu bunyi tas ya. Coba kita lihat minimalnya. back, 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 back. Nah, back, 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 back. Okay, now we come to the last sounds. Here we go. clock, 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 Oke, terdengar ya? Clock, clock, clock. Yang berikutnya sepatu bakyak ini. Sepatu bakyak ya. Siapa yang suka pakai sepatu bakyak? clock, 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 Nah, clock, clock, clock. Nih yang bunyi jam. clock, 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 Ini benar-benar diberi dengan K dan ini bunyinya dengan G. Clock, 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 clock. Nah, jadi sepatu yang seperti ini yang bunyi clock, 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 clock itu namanya adalah clock. Oke, gimana students? Terdengar ya perbedaan-perbedaannya. Jadi sehingga kamu bisa membedakan bunyi tersebut. Oke, sekarang ini exercises latihan. Ada 5 latihan. Misalkan bacakan bunyi ini, kamu pilih mana yang Miss baca. Apakah coat atau goat, path atau bath, rope atau rope, try atau dry, dime atau time. Nah, nanti kamu tuliskan jawabannya di sini dari pilihan 2 ini. Gimana? Bisa ya? Oke, kita masuk ke nomor 1 dulu. Dengarkan dengan hati-hati. Ini dia. have you seen this new coat? Kita masuk ke soal nomor 2. Oke, ini soal nomor 2. Could you tell me where the bath is? Terdengar ya? Kita masuk ke soal nomor 3. Nah, ini dia soal nomor 3. Put the rope in the closet. Oke, ini soal nomor 4. I want to dry this shirt. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir nomor 5. Here we go. Do you have the dime? Alright, ada 5 yang akan kamu jawab. Temukan jawabannya. Ya, kemudian tuliskan jawaban itu di selembar kertas. Kemudian kirimkan ke e-learning STKIP PGRI Sumatera Barat. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini dan kamu sudah tahu posisi lidah ketika memproduksi bunyi letup atau bunyi plosif dan bunyi stop atau bunyi hambat di dalam bahasa Inggris. Thank you for today dan kita ketemu lagi di Zoom meeting berikutnya untuk materi perkuliahan pronunciation practice. Ini sangat short videonya dan saya harap kamu bisa memahami dengan baik dan kita ketemu tatap muka di kelas nantinya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan see you for the next meeting.